Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berisikan 8 orang anggota. Salah satunya adalah termasuk saya, Muhammad Fabio Rusu Perdana. Nama saya Radika Ramadhani. Saya Muhammad Alfiania dari kelompok 4. Saya adalah Muhammad Fabio Rusu Perdana yang ada di perkenalan tadi. Nama saya Muhammad Idap. Nama saya Nia Alfiana Ahmad. Nama saya Faisal Najib. Nama saya Siva Mutia. Perkenalkan, nama saya Siva. Selanjutnya kami ingin menjelaskan tentang budaya Melayu Riau yang terdapat pada bab 10 yang berjudul Peralatan Kerja Melayu Riau. Peralatan beradang. Peralatan beradang terbagi dalam 7 macam peralatan ya. Yang pertama ada yang namanya alu atau antan. Alu ini bentuknya panjang, bawahnya ada bulat-bulat. Nah, alu ini berfungsi untuk menumbuk bahan-bahan seperti padi, biji kopi dan yang lain-lainnya yang sejenis ya. Berfungsinya untuk menghaluskan dan menumbuk-numbuk. Biasanya alu ini terbuat dari kayu yang keras atau liat. Alu ini biasanya berpasangan dengan peralatan yang satunya lagi, yaitu lesung. Yang kedua ada bajak. Bajak ini biasanya digunakan untuk mengolah tanaman, mengolah tanah ya maksudnya. Bajak juga berfungsi untuk menarik akar-akar rumput liar. Bajak digunakan dengan cara membalikan tanah dari bawah ke atas. Itu juga sebaliknya. Yang ketiga, ada yang namanya bakul. Bakul ini terbuat dari anyaman-anyaman rotan atau bambu. Biasanya bakul ini dibuat berdasarkan dari bawah dasar sampai ke atas. Yang ketiga, ada yang namanya beliung. Beliung ini sebenarnya menyerupai kapak. Nah, beliung ini ukuran tangkainya yaitu sebesar ibu jari orang dewasa. Dan panjang dari tangkainya biasanya kurang lebih 1 meter. Biasanya beliung ini bukan dipakai dengan cara ketok-ketok ini, tapi dengan cara diayun. Kenapa diayun? Soalnya pegangan dari beliung ini biasanya lentur, sehingga harus diayun supaya lebih efektif dalam pemakaiannya. Yang kelima, ada yang namanya kepuk atau jelapang. Nah, kepuk atau jelapang ini adalah tempat untuk menyimpan hasil panen seperti padi. Kepuk atau jelapang biasanya terbuat dari kayu, lantai dan dindingnya terbuat dari papan, sedangkan atapnya terbuat dari daun rumbia. Ukuran dari kepuk atau jelapang ini biasanya disesuaikan dengan hasil panen yang didapatkan. Yang keenam, yaitu lesung. Lesung adalah alat yang digunakan untuk menumbuk bahan makanan seperti padi. Lesung ini mirip-mirip dengan yang di awal, yaitu alu. Nah, lesung ini terbuat dari batu dan terdapat 2 jenis. Yang pertama yaitu lesung menggunakan kaki atau lesung kaki, dan yang kedua adalah lesung tangan. Lesung tangan lebih umum digunakan karena lebih fleksibel dalam memindah-pindahkannya. Dan yang ketujuh yaitu tuai. Tuai ini berfungsi atau digunakan untuk memotong tangkai padi. Tuai biasanya berbentuk bulan sabit yang diberi gagangan. Alat ini terbuat dari kayu yang diberi mata pisau. Nah, biasanya nih ada juga nih yang memakai kombinasi-kombinasi seperti memakai dari besi, papan, bambu gitu. Lalu gagang dari tuai ini panjangnya sekitar 6 cm dan bagian badan dari tuai ini berukuran atau panjangnya sekitar 14 cm. Di sini saya akan menjelaskan 2 peralatan beternak, itu kandang sama sangkar. Kandang biasa terbuat dari kayu atau bambu untuk mengurung hewan peliharaan.
sebagian besar kandang menggunakan atap. Sangkar dibuat untuk tempat ayam bertelur dan terbuat dari kota atau bumbu yang dipecahkan bagian ujungnya. Kemudian dijalin, sangkar diletakkan dengan disandarkan di dinding rumah. 3. Peralatan menangkap ikan. Pertama adalah bumbu. Bumbu juga lebih besar dibanding ikan. Bumbu terbuat dari nila atau mulut dan rotan. Rotan berfungsi untuk menjalin bila bambu, lalu dipasang pada rangka rotan. Bagian yang penting adalah badan berbentuk bulat dan injap. Injap berfungsi sebagai pintu. Injap berbentuk corong, dipasang dengan cara diberi umpan kepala lalu dijatuhkan ke sungai. Yang kedua adalah jala. Jala adalah alat menangkap ikan yang terbuat dari rajutan nilon atau atong. Semakin atas rajutannya semakin kecil, begitu pun sebaliknya. Bawahnya seperti kantung, panjangnya bermacam-macam, tapi umumnya 2 hingga 3 meter. Bagian bawahnya biasanya diikatkan timah berbentuk cincin atau rantai pemberat. Cara memakainya adalah dilebarkan ke sungai. Jika ikan sudah terperangkap, kemudian ditarik. Yang ketiga adalah huka. Huka adalah alat menangkap ikan yang terbuat dari jalinan rotan dan bambu serta resap. Memiliki bentuk bulat memanjang. Pintunya disebut injang, seperti menjorok ke dalam dan mengecil tempat ikan masuk. Di dalamnya biasanya diisikan umpan. Saya akan menjelaskan penjelasan bagian 4. Yang bagian 4 ini dia yaitu ada A dan B. Kita mulai dari A. A adalah gobek. Gobek merupakan alat yang untuk menyubuk atau melumat ramuan obat-obatan. Gobek berbentuk tabung. Gobek terbuat dari kuningan, bulu, kayu, besi, tembaga, emas, dan perak. Kita lanjut yang ke B. B merupakan kacik. Kacik adalah suatu alat yang untuk mengiris-iris buah inang agar buah inang mudah dimakan. Mungkin Pertama adalah badik. Badik berbentuk pendek dengan mata berbentuk seperti mata pedang. Badik terbuat dari besi pilihan. Kalian tahu gak sih apa saja kegunaan dari badik? Badik memiliki kegunaan seperti untuk menyeluruh hewan, untuk membela diri, untuk memotong semut kecil, dan mengambil rayu. Kedua adalah baji. Baji adalah alat bambu yang digunakan untuk membelah kayu yang terbuat dari potongan besi atau dari kayu keras. Cara menggunakan baji dipukul dengan palu hingga kayu terbelah. Yang ketiga adalah dekuik. Dekuik sejenis alat untuk menggali rombongan helai dan terbuat dari bambu yang ditiup hingga mengeluarkan bunyi. Alat ini dipakai ketika orang berjalan di gunung. 6. Peralatan berkebun. A. Cangkul. Alat pertanian tradisional berfungsi untuk mengolah tanah, menggunakan kemampuan daya tangan manusia sebagai sumber tenaga dalam memecah. Peralatan kerja tani yang satu kelompok dengan cangkul diantaranya skop, garuk, landak, dan lainnya. Mata pisau terbuat dari besi dengan gagang dari kayu. D. Cabak. Cabak sejenis cangkul hanya berukuran lebih kecil. Cabak digunakan untuk membalik tanah. Cabak yang digunakan untuk membalik tanah disebut cabak berongsong. Cabak berongsong bertangkai panjang seperti huruf R. C. Tajak. Tajak seperti cangkul yang digunakan untuk membuang rumput dari permukaan tanah. Bentuknya seperti kait dan matanya hanya sebelah. Hulunya pendek persis seperti hulu parang. 7. Peralatan bertukang. Peralatan bertukang terbagi menjadi 3. Yang pertama, ketam. Ketam merupakan alat yang digunakan untuk melicinkan permukaan kayu. Terdapat berbagai macam jenis ketam, yaitu ketam pelicin, ketam pelurus, ketam pelidah atau ketam pembuat lidah pada papan, ketam pembuat alur, dan ketam pelicin untuk kayu bulat atau kayu yang tidak memiliki permukaan lebar. Peralatan bertukang yang kedua yaitu kikir. Kikir merupakan alat yang digunakan untuk menajamkan mata pisau, cangkul, dan gergaji. Kikir terbuat dari besi dan dengan gagang yang terbuat dari kayu liat dan keras. Cara menggunakan kikir yaitu dengan menggeserkan mata kikir dengan benda yang ingin ditajamkan. Peralatan bertukang yang ketiga yaitu pahat. Pahat merupakan alat yang terbuat dari besi yang digunakan untuk membentuk kayu dan melubangi kayu. Cara penggunaan pahat yaitu dengan memukul pangkal pahat dengan palu agar mata pahat dapat bekerja. 8.
Peralatan berniaga. 1. Cupak. Cupak merupakan alat pengukur atau penakar yang digunakan untuk biji-bijian seperti beras, kopi, kacang, dan lainnya. Cupak berfungsi untuk menentukan volume dari butiran tersebut. Cupak bisa terbuat dari tempurung kelapa atau bulu betung. 2. Dacing. Dacing terbuat dari logam kuningan dan berfungsi untuk mengukur berat barang. Daya ukur dacing. Dacing kecil hanya bisa menimbang sekitar 10 kg, sedangkan dacing besar dapat menimbang 100 kg. Sekian penjelasan kami tentang budaya Melayu Riau yang terdapat pada bab 10 yang berjudul Peralatan Kerja Melayu Riau. Kami semua ingin pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penjelasan-penjelasan kami yang tadi, kami semua mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.